Chapter 1021. Suara yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran di benaknya menjadi tumpul sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat wajah yang dikenalnya itu. Jangan katakan apapun. Xiao Yan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara yang akrab ini lagi. Kegembiraan yang sulit untuk dijelaskan dengan cepat melonjak ke matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, "Sobat baik, mengapa kamu datang ke Central Plains?" Xiao Yan menyeringai di hadapan ekspresi bersemangat Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk mengobrol. Lin Yan juga terbangun saat melihat ini. Tatapannya menyapu. Situasi tak terduga yang tiba-tiba saat itu jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen dengan taktik serang kilat. Cukup banyak penjaga ahli paviliun petir angin di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa yang dilakukan Xiao Yan. Suara geram terdengar dari arena, "Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu kompetisi?" Lebih dari selusin ahli paviliun petir angin dengan sayap doki di punggung mereka ditangguhkan di udara. Mereka mengelilingi Xiao Yan dengan mata dingin dan tegas. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia pulih, matanya yang gelap dan dingin segera terkunci pada Xiao Yan. Belati berwarna hitam di tangannya dengan lembut bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara berderit yang menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Menurut aturan Grand Meeting, seseorang tidak bisa terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun, orang ini sebelumnya mengabaikan aturan tersebut. Daripada mengejarnya, mengapa semua orang menanyai saya? Xiao Yan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin ahli dari paviliun petir angin saat dia berbicara dengan suara samar. Xiao Yan tidak ingin mengungkap identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia sengaja menekan suaranya, menyebabkan suaranya tampak sedikit serak. Selusin lebih ahli dari paviliun petir angin tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Semuanya melirik Wang Chen. Mereka secara alami menyaksikan adegan itu sebelumnya. Namun, dia adalah anggota dari paviliun musim semi kuning. Selain itu, Huang Quanzun Ze saat ini berada di kursi VIP. Keputusan apa yang bisa diambil beberapa dari mereka dalam situasi ini? Secara alami, mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata. Namun, mereka tidak menyangka Xiao Yan akan campur tangan. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang melakukan intervensi ini tampaknya tidak memahami situasinya. Mungkinkah latar belakang Wang Chen ini diukur dengan perlakuan terhadap orang biasa? Meskipun mereka berpikir dengan cara ini, mereka tentu tidak berani berbicara seperti ini di depan umum. Bagaimanapun, Wang Chen adalah orang yang tidak masuk akal dengan cara ini. Penyelamatan Xiao Yan mungkin agak melanggar aturan, tapi itu masuk akal. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu? Para ahli dari paviliun petir angin mungkin tidak berani mengatakannya, tetapi Wang Chen bisa bertindak tanpa rasa takut. Dia segera tertawa dingin. Ada penghinaan dalam suara jahatnya. Kamu sebagai api yang menyala-nyala, melonjak ke mata Lin Yan yang berapi-api saat mendengar ini. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika dia ditangkap oleh Xiao Yan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya dengan kasar setelah dicengkeram oleh Xiao Yan. Dia berbalik dan menatapnya dengan sikap tidak puas. Dalam ingatannya, Xiao Yan tampaknya bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan seperti itu.
Sepertinya orang-orang dari paviliun musim semi kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan Anda bisa bertahan hingga sekarang adalah karena Anda mengandalkan reputasi paviliun musim semi kuning. Tidak ada gunanya menjadi sombong tentang. Xiaoyan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga menemukan orang ini sangat merusak pemandangan. Ekspresi di mata Wang Chen berubah sedingin ular berbisa ketika dia mendengar ini. Ekspresi ganas samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan para pesaing lain di sekitar arena melihat ke atas. Alis mereka berkerut saat mata mereka menyapu Xiaoyan. Segera, mereka menggelengkan kepala dan bergumam, orang yang sembrono. Di permukaan, kekuatan Xiaoyan secara khusus ditekan pada level bintang Do Huang 8. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan akan kesulitan melihat dengan jelas kekuatan pastinya, apalagi orang-orang ini. Namun, ada satu pengecualian. Alis cantiknya sedikit terkatup saat matanya tertuju pada Xiaoyan untuk pertama kalinya. Perasaan khusus bahwa dia dilahirkan menyebabkan dia merasa bahwa dia samar-samar akrab. Sebagai generasi muda, Anda tidak berhak mendiskusikan seperti apa paviliun musim semi kuning itu. Murid siapakah Anda? Katakan padaku yang lama ini. Dengan bisa mengajar murid yang sombong, sepertinya gurumu juga memiliki beberapa kemampuan, bukan? Tawa dingin Xiaoyan baru saja terdengar saat Huang Quanzunze dari kursi di tengah stadion mengangkat alisnya dan melirik Xiaoyan. Suaranya yang samar mengandung perasaan dingin yang pekat. Huang Quanzunze mengukur Xiaoyan saat dia mengucapkan kata-kata ini, dan kejutan melintas di matanya. Sekilas, dia tahu bahwa penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah aura orang ini memiliki semacam perasaan yang tidak jelas padanya. Ketika dia akan melakukan pengamatan yang lebih dalam, dia merasakan bahwa pihak lain ditutupi oleh lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengatakan bahwa kekuatan orang ini kemungkinan besar setidaknya di puncak kelas Do Huang. Perasaan saat penglihatannya terhalang menyebabkan Huang Quanzunze tertegun. Dia memiliki kekuatan Do Zun, namun dia tidak dapat melihat kekuatan seorang anggota generasi muda. Sementara Huang Quanzunze merasa tercengang dengan ini, Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze juga berbagi perasaan yang sama. Semuanya merasa agak terkejut di hati mereka. Kata-kata tiba-tiba yang diucapkan oleh Huang Quanzunze menyebabkan alis Xiaoyan menjadi sedikit rajutan. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan campur tangan dan berbicara dalam kompetisi semacam ini di antara generasi muda. Segera, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sikap yang tidak kalah. Huang Quanzunze benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang aku yang kecil. Saya hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Teman saya ini sudah mengaku kalah, tetapi pihak lain masih meluncurkan gerakan membunuh. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. Tiga Tuan Do Zun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Saya pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di hati mereka. Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika melihat Xiaoyan tidak panik sedikit pun saat menghadapi 4 elit Do Zuns. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Bagaimanapun, setiap elit Do Zun adalah raksasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa memanggil awan dengan membalikkan tangan mereka dan memanggil hujan dengan memutarnya. Balasan Xiaoyan ini juga agak melebihi harapan Lei Zunze dan dua lainnya. Namun, sebelum mereka bisa menjawab, ekspresi Huang Quanzunze menjadi jauh lebih gelap. Suaranya sedingin es saat dia mengucapkan, hanya keuntungan dari kata-kata. Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi kemajuan kompetisi. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di wajah Lei Zunze saat jarinya dengan lembut menepuk sandaran tangannya.
Dia tersenyum tipis. Matanya beralih ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya, "Keke, bagaimana menurut kalian berdua kita harus menangani masalah ini?" Orang tua ini sangat licik. Dia tahu bahwa mudah untuk menyinggung orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika dia terlalu menyukainya, semua orang akan berpikir bahwa paviliun petir angin tidak adil, merusak reputasinya dalam prosesnya. Jika dia tidak melakukan apapun, kemungkinan besar akan menyinggung Huang Quan Zunze. Oleh karena itu, dia telah melempar kentang panas ini ke Feng Zunze dan Jian Zunze. Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapat hukuman yang berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 50 pukulan tongkat petir dan keluarkan dia dari gunung petir. Huang Quan Zunze berbicara dengan nada acuh tak acuh. Nada suaranya sepertinya mendiskusikan dengan cara yang tidak penting. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia bukan orang yang salah. Apakah Anda mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan menghukum orang ini secara acak? Feng Zunze tertawa dan melirik Huang Quan Zunze saat dia menjawab. Mata Zunze Huang Quan menjadi jauh lebih berbahaya saat dia mendengar ini. Paviliun musim semi kuning tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi paviliun musim semi kuning akan hilang. Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Terlebih, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa hormat terhadap aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan banyak hal jika orang lain dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan izinkan orang ini pergi bersama temannya. Grand Meeting akan terus berlanjut. Apa yang kamu katakan? Jian Zunze menggosok janggutnya sambil tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quan Zunze kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan juga masuk akal. Paviliun Wind Lightning miliknya bukanlah paviliun musim semi kuning. Gaya kerjanya juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze saat itu hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quan Zunze. Wajah Huang Quan Zunze menjadi semakin jelek saat melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya sedingin es saat dia mengamati Xiao Yan, yang menghela nafas lega di dalam arena. Kekejaman samar melintas di wajahnya. Segera, sebuah suara tenang keluar dari depan Feng Zunze, karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan paviliun musim semi kuning saya, diri terhormat ini akan memberi Anda kesempatan untuk bertukar pukulan dengan dia. Anda dapat membawa teman Anda dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Huang Quan Zunze segera menimbulkan keributan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit dozun. Jangan pedulikan orang tua yang tidak akan mati ini. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lainnya yang hadir bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertengkar, kamu harus bersujud 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika Anda melakukannya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi. Lidah merah cerah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajamnya saat dia dengan ganas menertawakan Xiao Yan. Mata hitam pekat Xiao Yan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiao Yan.
Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini, yang tampak tidak patuh atau sombong, akan menghadapi provokasi Wang Chen. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka masih berharap Xiao Yan bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu tidak enak dipandang. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. "Xiao Yan, jangan sembrono," Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia membebaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, "Tenang, seseorang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah dari beberapa orang acak dari paviliun musim semi kuning." Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen, dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir mendidih. "Ayo!" Chapter 1022. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan melangkah maju. Terlepas dari apakah dia lawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memberikan pujian dengan tenang. Senyuman lebat muncul di wajah Huang Quanzunze yang seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Dozong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuknya ke kelas Dozong akan diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Dozong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk menyebutkan situasi saat ini. "Lei Zunze, apa yang kamu katakan kepadaku yang mengisi sedikit waktu kompetisi?" Huang Quanzunze menatap Lei Zunze saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah dari Huang Quanzunze di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunze harus memberinya waktu dan wajah. Semoga tidak berlarut-larut. Huang Quanzunze tersenyum. Pandangannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan lemah berkata, "Masalah ini disebabkan oleh Anda, jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus mengetahui konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya." Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam pekat, sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit padanya saat senyum buas muncul di wajahnya. "Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan paviliun musim semi kuning kami, membayar harganya." Huang Quanzunze perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Zunze dan Feng Zunze di samping sedikit mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menempatkan penghalang, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King Air vertikal saat dia mempelajari sosok Xiao Yan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya, kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar pemandangan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiao Yan, yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao Yan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang yang berada di puncak kelas Do Huang.
Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan seorang elit Dozong. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh, bahkan jika dia tidak mati, Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, aku yang dulu tidak akan melepaskannya dengan mudah, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiao Yan, yang perlahan berjalan mendekat, dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar sebelum dia mengepalkan gagang mereka. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari gunung petir. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara padat. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Doki segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Suan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penggaris besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram, dan juga tampak seperti pedang. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Berat, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung paviliun musim semi kuning. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu nafas, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Dengtang, dengtang. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan ketika penguasa energi hijau giok mengeluarkan suara, "Sua." Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Doki berwarna hitam, yang berisi rasa dingin yang pekat, berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiao Yan. Bang! Bang! Piton energi besar baru saja menerjang ketika kepalan yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atasnya, menghancurkannya dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular sanca energi besar, penguasa energi di tangan Xiao Yan mengeluarkan suara, "Sua." Itu membawa ledakan sonik karena mengipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. "Kamu hanya biasa-biasa saja." Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat dia mendukung penguasa berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen menjadi lebih galak. "Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan." Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Doki seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Kekuatan Doki ini melebihi orang biasa di puncak kelas Do Huang. Saat ini, hanya aura Wang Chen yang sudah bisa dianggap sebagai Dozong kuasi elit. Meskipun masih ada celah yang sangat besar dengan elit asli Dozong, itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Do Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen, beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. Setengah dari celah besar antara Do Huang dan Dozong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu.
Wajah Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Semuanya basah kuyup di kolam darah Gunung Surga, dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Sesuai ekspektasi bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. Kuasa Dozong ya, Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap doki yang kuat yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Do Huang. Kemungkinan bantuan dari kolam darah gunung surga telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan. Tampaknya sedikit terdistorsi, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiao Yan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sama seperti Xiao Yan telah mengambil keputusan, Wang Chen, yang auranya telah mencapai puncaknya, mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya menyebabkan jurang panjang muncul di tanah. Tarian belati bulat yang mengikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Sudut tarian belati sangat aneh. Mereka pada dasarnya meresap di sekitar Xiao Yan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang dingin yang mengebor ke dalam hatinya. Mata Xiao Yan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Do kelas tinggi. Selain itu, sepertinya levelnya cukup tinggi. Paviliun musim semi kuning ini benar-benar memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari 4 paviliun yang hidup berdampingan. Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Penguasa berat di tangan Xiao Yan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Itu membentuk jaring penguasa padat yang benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Dentang 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 dentang. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara jernih terus meletus. Setiap kali suara jernih muncul, riak energi yang sangat besar akan dengan cepat melonjak, membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di arena kayu perak yang keras. Seruan segera dipancarkan dari sekitar saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa bertarung secara merata dengan Wang Chen saat dia melepaskan doki-nya ke puncaknya. Pada saat ini, siapapun, terlepas dari betapa bodohnya mereka, dapat mengatakan bahwa pilihan Xiao Yan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi VIP, senyuman di wajah Huang Quan Zunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari akal sehatnya, kekuatan Xiao Yan terus meningkat. Dalam waktu singkat, itu mendekati Wang Chen. Apalagi masih mendaki. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya segera tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Sebuah busur kecil tanpa sadar melingkar di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa, yang telah membungkus tubuh Xiao Yan, tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya.
Do Qi yang agung dengan mudah menerobos jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penggaris, api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penggaris. 6 penguasa mengalir tubuh bersama, 6 tembakan gabungan. Chapter 1023. Penguasa pengaliran tubuh 6 bersama dibagi menjadi 3 tingkat, api membelah, api yang mengalir tubuh, dan api 6 gabungan. Perbedaan kekuatan ketiga level ini juga sangat besar. Namun, Xiaoyan jarang menggunakan teknik menyerang penguasa pengaliran 6 bersama tubuh sejak mempraktikkan keterampilan ini karena hal yang paling dia hargai adalah kemampuan pertahanan dari penguasa pengaliran tubuh 6 bersama. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa penguasa pengaliran badan 6 gabungan tidak memiliki poin bagus lainnya. Agar bisa mencapai kelas di tingkat menengah, kekuatan serangan dari penguasa badan 6 gabungan secara alami akan lebih kuat daripada api pemecah tsunami jika digunakan dengan baik. Namun, Xiaoyan di masa lalu bisa paling banyak menggunakan api membelah karena keterbatasan kemampuannya. Dia harus memaksakan diri jika dia menggunakan tubuh mengalir api. Penguasa pengaliran badan 6 bersama bahkan lebih jauh. Namun, terobosannya ke kelas Dozong kali ini telah memungkinkan semua kemampuannya untuk melompat ke depan dalam semalam. Dia juga telah melangkah ke tingkat api 6 bersama dari penguasa pengaliran badan 6 bersama ini. Ini adalah salah satu dari berbagai manfaat yang dibawa oleh maju ke kelas Dozong. Dozong dan Do Huang adalah dua level yang sangat berbeda. Kecuali seseorang di puncak kelas Do Huang memiliki beberapa kartu truf yang benar-benar kuat, ketika mencoba untuk melompat melintasi kelas untuk menantang seorang elit Dozong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa pengaliran 6 badan sejak Xiaoyan menerobos ke kelas Dozong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan api pemecah tsunami. Api aneh yang tampak coklat kehijauan menempel dengan lembut di permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api yang nyata. Sebaliknya, itu adalah nyala api aneh yang muncul ketika Do Qi di dalam tubuh Xiaoyan dikompresi ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap nyala api. Paling-paling, ini bisa dianggap sebagai alternatif dari Do Qi terkompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Dozong. Jika tidak, dengan kekuatan Do Huang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk menekan Do Qi sedemikian rupa. Api coklat kehijauan menempel di ujung penggaris, tampak seolah-olah itu akan tersebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan dengan angin penguasa. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat penggaris diayunkan. Hanya semacam keheningan yang mematikan seperti itu sebelum gunung berapi meletus. Namun, ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Meskipun Xiaoyan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih terlihat sangat muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya telah mencapai kelas Dozong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Itu tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini, alis Feng Qing'er dirajut. Mata cantiknya menatap Xiaoyan dengan seksama. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya, perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya telah menjadi jauh lebih padat. Dia jelas menyadari bahwa perasaan yang tidak diketahui semacam ini tidak akan muncul secara acak. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying,
Orang-orang yang merasa paling tercengang adalah lautan orang di dalam stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiao Yan sebagai pemenang. Sekarang, bagaimanapun, aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiao Yan benar-benar melebihi Wang Chen. Wang Chen adalah kuasa Dozong. Di level berapa Xiao Yan yang telah melampauinya? Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu, Dozong. Dengan kehilangan kata kuasi di depan, jarak antara mereka seperti surga dan bumi. Orang ini benar-benar telah mencapai kelas Dozong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Ketika dia meninggalkan kekaisaran Jiama saat itu, dia dengan jelas ingat bahwa Xiao Yan hanya berada di puncak kelas Dowang. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar melompat ke keberadaan Dozong hanya setelah beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai level bintang 4 Do Huang, namun kekuatannya hanya melonjak karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur. Namun, kecepatan yang dia banggakan tampaknya tidak layak bahkan disebutkan dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, perkiraan tertinggi dari kekuatannya ketika mereka bersatu kembali adalah yang paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka Xiao Yan benar-benar bisa mencapai kelas Dozong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak di antara generasi muda yang cocok dengannya? Bahkan Wang Chen hanya berada di tingkat kuasa Dozong meskipun memiliki dukungan dari makhluk hebat seperti paviliun musim semi kuning. Ekspresi Huang Quanzunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya dengan sinis menatap Xiao Yan. Dia sebenarnya salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun seorang Dozong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, usia Dozong ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, orang ini memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat bagus yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze membelai jenggotnya saat dia perlahan berbicara. Mata Huang Quanzunze menjadi dingin saat mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap, ini belum berakhir. Menebak hasil secara acak hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya melihat ke arena dan dengan dingin tertawa, aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Selama saling balas bertukar antara keduanya, situasi di dalam arena telah menjadi sangat berbahaya dalam hitungan detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam-diam Xiao Yan. Perasaan padat bahaya menyebar samar-samar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak nakal ini bisa menjadi Dozong? Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiao Yan. Saat dia memikirkan ini, kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Setelah raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Keterampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar.
Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tang Ying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning sungguh gila. Energi hitam pekat bertahan di atas tubuh Wang Chen. Kekuatannya yang agung bahkan menyebabkan ruang bergetar. Kekejaman melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam pekat diaglomerasi dengan cara seperti kilat. Energi hitam pekat dengan cepat menggumpal saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera, seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah. Sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menghantam. Arena kayu perak yang kokoh tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilau. Segera, itu seperti kayu yang layu, menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning. Itu adalah skill yang sangat kuat dari paviliun musim semi kuning. Banyak tangisan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill Do ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang jatuh akhirnya membawa gumpalan api coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu, tiba-tiba ia bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi lengkungan es saat tabrakan terjadi. Gumpalan Glazed Lotus Core Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Bang! Tabrakan mendadak itu menghasilkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati setengah dari arena sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Pecahan kayu berwarna perak ditembakkan dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip-kedip saat sinar matahari melesat, membuatnya tampak sangat indah. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak ketika sosok tiba-tiba melesat darinya. Itu segera membentur arena. Setelah itu merobek dan membentuk jurang besar di arena, yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya membosankan saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun, seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan melakukan manuver dokinya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya, dengan liar menghancurkannya. Ini adalah... Mata Wang Chen segera menyusut ketika dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya. Matanya yang tajam menatap Wang Chen, yang masih memiliki sisa nafas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quan Zunze, yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bocah, kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini. Huang Quan Zunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah, bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quan Zunze dan berkata, saya sudah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Tunggu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditransmisikan. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang naik dari tanah dengan susah payah. Suara Xiao Yan sedingin es saat dia berkata, apakah kamu masih ingin melanjutkan?
Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyuman buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika bercampur dengan darah segar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan maju ke kelas Dozong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya Anda mendapatkan yang terbaik dari kotoran darah gunung surga, tidakkah Anda setuju, Xiao Yan? Chapter 1024. Tawa buas Wang Chen membuat semua orang yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, suara "Sua" muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya membawa ketidakpercayaan dan berhenti di Xiao Yan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiao Yan yang memiliki dendam dengan paviliun petir angin. Xiao Yan yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang ditempatkan oleh 3 tetua agung dari paviliun angin petir utara. Orang yang lolos dari tangan Fei Tian. Tak terhitung banyaknya orang di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiao Yan, yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir meskipun konfliknya dengan paviliun petir angin. Apakah ini tidak menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini sebenarnya Xiao Yan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajah dinginnya mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat Xiao Yan. Si bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Sebenarnya dia tidak heran tanpa diduga keberaniannya telah mencapai sejauh itu. Sepertinya dia benar-benar tidak mempedulikan paviliun petir angin saya. Mata cantik Feng Qing'er menatap Xiao Yan saat sudut bibirnya perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung. Sedikit rasa dingin dan arogansi hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar pikiran dengannya. Dia akan memulihkan reputasi paviliun petir angin melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Zunze dengan lembut menepuk sandaran tangan. Suara kecil itu memberikan perasaan yang sangat menekan. Lei Zunze juga pernah mendengar nama Xiao Yan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah paviliun petir angin utara menjadi keadaan yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Fei Tian, apakah dia Xiao Yan itu? Mata Lei Zunze menunjukkan kilatan cahaya yang samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan dengan acuh tak acuh bertanya. Huang Quan Zunze yang tampak pada tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Tidak disangka orang ini adalah Xiao Yan yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah paviliun petir angin, dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunze. Saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali karena masalah dengan Xiao Yan. Selain itu, dia juga menderita ejekan dari 2 orang lainnya di sampingnya. Tak disangka, masalah yang sempat dikesampingkan hari ini diangkat kembali. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang jahat menoleh ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu." Tatapan seluruh tempat bergeser seiring dengan suara itu. Mereka semua berkumpul di Xiao Yan.
Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara paviliun petir angin dan Xiaoyan. Jika identitas Xiaoyan dikonfirmasi, anak kecil ini kemungkinan besar tidak akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari paviliun petir angin. Mata Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap dan serius dalam menghadapi tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen menyadari bahwa api surgawi Xiaoyan memiliki efek menekan pada doqinya. Secara alami, dia memiliki kesan yang dalam tentang itu. Mata Xiaoyan dingin saat menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan sikap buas. Segera, sesosok tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiaoyan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah Anda ingin menyerang?" Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. "Serahkan saja padaku." Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, memperlihatkan wajah asli Xiaoyan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, secara alami tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. "Mengapa, Kepala Paviliun Fei Tian, apakah Anda berencana menyerang saya lagi hari ini?" Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiaoyan, yang telah terpatri dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiaoyan berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangan saat kilat berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiaoyan baru saja bergetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Cakar tangannya, yang diselimuti oleh petir, dengan keras menembus dada Xiaoyan. Namun, sangat disayangkan tidak sedikit pun darah segar yang muncul. Afterimage, tangan Fei Tian bergetar dan bayangan setelahnya hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin mendaratkan Xiaoyan yang tergantung di tempat beberapa lusin meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, "Ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Pantas saja kamu begitu sombong. Paviliun petir angin hanya biasa saja." Ia mengkhususkan diri pada orang tua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keunggulan numeriknya untuk menindas orang lain. Tatapan Xiaoyan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat Lei Zunze tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Lei Zunze benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan paviliun petir angin, mengapa Anda tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Dozun Anda, saya yang kecil pasti tidak akan bisa bertahan dari satu pertukaran dari Anda. Mengapa Anda harus membuatnya sangat merepotkan? Kata-kata Xiaoyan segera menimbulkan keributan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah membenturkan kepalanya ke sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Zunze saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian dengan tenang di dalam hati mereka setelah tertegun. Status seperti apa yang dimiliki Lei Zunze? Seorang elit Dozun, eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki kesenjangan besar dengan Xiaoyan yang sulit diukur. Ini adalah masalahnya terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zunze tidak akan berani menyerang Xiaoyan secara pribadi hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi menindas seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua.
Dengan kata lain, kata-kata Xiao Yan ini telah membantu menghentikan suara gemuruh yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi seorang elit Dozun, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan melawan seorang ahli seperti Fei Tian. Bocah ini benar-benar licik. Jiang Zunze tertawa pelan sebelum melirik Lei Zunze di sampingnya, yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu melakukan trik-trik ini di depan diri yang mulia ini. Diri mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkap Anda. Tatapan Lei Zunze menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Ada sedikit riak dalam suaranya. Dengan penatua seperti paviliun utara di depan akting, secara alami Lei Zunze tidak perlu bertindak. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan paviliun petir angin. Selain itu, jika kepala paviliun utara gagal, masih ada kepala paviliun barat dan kepala paviliun selatan. Xiao Yan tertawa. Haha, anak nakal, tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang berduri. Paviliun barat dan selatan tidak akan ikut campur dalam masalah paviliun utara. Seorang pria bertampang kuat dengan tangan telanjang tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti petir dari kursi VIP. Dia adalah kepala paviliun barat. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia sangat berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tak disangka Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah yang hebat. Karena inilah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia menemukan alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika orang lain tidak melakukannya, dia pasti akan berakhir dengan reputasi menindas yang lemah. Paviliun petir angin bukanlah paviliun musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, ahli lain dari generasi yang sama di dalam paviliun petir angin pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Zunze memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak membuatnya pusing. Fei Tian berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan paviliun petir angin utaranya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalam mereka saat guntur terdengar. Mata Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Dia tidak menyangka orang tua ini akan rela berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan, lari! Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Dozong, jarak antara Xiao Yan dan dia sangat sulit untuk diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang menang jika keduanya bertarung. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar paviliun petir angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan, mata Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Feng Zunze berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang dikatakan gurunya? Xiao Yan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunze, diri kecil ini ingin kamu melihat sesuatu. Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini antara Anda dan paviliun petir angin,
dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diri saya yang terhormat. Feng Zunze tidak mengenal Xiao Yan. Tentu saja dia tidak akan menyinggung Win Lighting Pavilion untuk Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasusnya bahkan jika Feng Zunze tidak takut pada paviliun petir angin. Xiao Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno, yang ditinggalkan Yao Lao, dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang dijelaskan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze mengernyitkan alisnya dan memandang benda hitam pekat yang terbang di atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam pekat yang tidak biasa familiar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh stadion telah diam. Saat ini, tubuh Feng Zunze sepertinya berubah menjadi patung. Matanya kusam saat dia menatap tajam ke cincin dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya yang tidak dapat dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin itu dengan erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya secara bertahap tertutup dan suara lembut membawa nada yang tidak menimbulkan argumen perlahan-lahan keluar. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Chapter 1025. Suara kuno itu dengan lembut bertahan di seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi benar-benar diam saat terdengar. Ekspresi wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku saat ini. Angin sepol-sepol bertiup melewati, membawa kebodohan yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Namun, bobot kata-kata Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Sepertinya hampir tidak ada orang di benua Doki ini yang berani meragukan bobot seorang elit Dozun. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya saat dia melihat ke tempat Feng Zunze duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan meskipun telah melatihnya selama bertahun-tahun. Dia dengan jelas mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Zunze saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh paviliun petir angin. Meskipun paviliun bintang jatuh tidak takut pada paviliun petir angin, implikasi dari kedua faksi besar ini akan berperang benar-benar akan sedikit menakutkan. Terlepas dari konsekuensi yang begitu serius, Feng Zunze telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang diberikan Xiao Yan kepadanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiao Yan di punggungnya di pegunungan mata surga, seorang murid teman lama. Alis Mu Qingluan yang menyipit menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, hubungan mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu untuk menjadi musuh dengan paviliun petir angin. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, agak tersesat dan terkejut. Suasana tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan yang bergolak di langit perlahan-lahan mereda pada saat ini. Suasana ini berlanjut beberapa saat sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan.
Dia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir terkunci pada Feng Zunze sambil menuntut dengan suara yang dalam, "Feng Zunze, apa maksudmu dengan ini?" Sepertinya semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zunze. Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik." Jian Zunze sama tertegun karena ini. Dia juga tidak menyangka Feng Zunze akan melangkah maju. Selain itu, dia menonjol dengan cara di mana tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Zunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Sebaliknya, pandangannya menatap langsung ke udara tempat Xiao Yan berdiri. Suaranya parau, "Kamu dan dia, apa hubunganmu?" Dengan membiarkan seorang elit Dozun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun dapat mengatakan bahwa barang yang telah dilemparkan Xiao Yan sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah lama Feng Zunze. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiao Yan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan, "Guru dan murid." Feng Zunze sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Ada kebaikan dalam tatapannya, yang biasa dia lihat pada Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun, Anda perlu memberi saya bukti." Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat muncul di ujung jarinya. Api tulang dingin. Mata Feng Zunze terkejut saat melihat nyala api kecil berwarna putih. Dia tidak asing dengan nyala api ini. Saat itu, jika nyala api ini tidak ada di sana ketika dia dalam keadaan kritis, kemungkinan Feng Zunze saat ini tidak akan. Feng Zunze secara alami menyadari transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang sangat samar tapi akrab, yang meluas ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa api tulang dingin ini harus menjadi sesuatu yang disimpan oleh teman lamanya secara sukarela di tubuh Xiao Yan daripada sesuatu yang dia ambil melalui tipu daya. Apalagi, semua ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara. Suaranya parau saat dia berkata, "Orang tua, kamu telah membuatku sulit untuk menemukanmu selama ini." Xiao Yan terdiam saat mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Tampaknya teman baik ini, yang dibicarakan oleh guru, terus-menerus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak hidup sia-sia jika memiliki teman yang begitu baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, paling tidak, dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman yang baik. Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan, "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil saya dengan cara ini. Aku yang dulu disebut Feng Xian. Saya tidak akan membicarakan hubungan saya dengannya secara rinci. Jika Anda tidak keberatan, Anda juga dapat menganggap saya yang lama sebagai guru Anda di masa depan." Dengan status Feng Zunze di Central Plains, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Apalagi, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Old Feng. Xiao Yan juga bukan orang yang bodoh. Dia secara alami mengerti karena buru-buru menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunze tertawa terbahak-bahak dan mengangguk.
Dia berkata, serahkan masalah ini hari ini padaku. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiao Yan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan pandangannya tertuju pada wajah dingin Lei Zunze. Sambil menyeringai, dia berkata, Lei Zunze, aku bisa mengalah kepadamu sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun, paviliun petir angin tidak bisa menyentuh Xiao Yan. Ini adalah masalah antara paviliun petir angin dan dia. Jika Feng Zunze bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua paviliun kita. Lei Zunze menatap tajam ke arah Feng Zunze saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua paviliun. Feng Zunze menjawab. Ketegasan dalam suaranya bahkan menyebabkan Xiao Yan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening. Tangannya juga perlahan mencengkeram sandaran tangan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah mendapatkan sisi yang keras bersamanya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang telah terkenal paling lama di antara 4 paviliun. Jika mereka benar-benar membicarakannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara 4 dozun. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi perang antara dua paviliun itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, apa hubungan orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan semua kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaannya ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Lei Zunze perlahan menghirup udara. Suaranya yang dalam tampak membawa seutas guntur saat bergema di langit dengan keras. Feng Zunze, Xiao Yan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dari paviliun petir angin, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata, dari Anda, bagaimana paviliun petir angin saya akan melakukan sesuatu di masa depan? Ekspresi Feng Zunze seperti sumur tak berdesir. Lupakan tentang ini. Bahkan jika Xiao Yan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan menderita hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain karena dia adalah murid dari orang tua itu. Kata-kata Lei Zunze terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya temui di luar Central Plains. Asalnya dari luar negeri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Dou itu semua akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh 3000 ilusi petir, di sisi lain, telah diambil kembali oleh kepala paviliun utara. Saya pikir dia harus menyadari hal ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam. Matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Namun, dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze ada di samping Xiao Yan. Jika dia berani menyerang, endingnya sepertinya tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak berkomitmen pada kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zunze. Jika dia ingin melindungi Xiao Yan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukanlah sesuatu yang dia senang lihat. Terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua paviliun, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu hanya akan memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran lengannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dia samar-samar berkata, masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan paviliun petir angin. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Kami berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini.
Apa yang kamu katakan? Mata Feng Zunze tertunduk saat mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah sebelum segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah Anda ingin paviliun petir angin saya tidak melakukan apa-apa dan melepaskan Xiao Yan? Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Mari kita bicara dengan baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiao Yan. Tidak baik membuatnya berkelahi. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Jian Zunze tersenyum dan berbicara ketika dia melihat bahwa suasananya tidak benar. Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiao Yan bertarung? Lei Zunze menyipitkan matanya. Namun, tatapannya beralih ke Feng King Er di arena. Jian Zunze menyeringai dan mengangguk. Matanya menatap Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zunze tidak perlu menyembunyikan apapun. Lei Zunze sedikit mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum langsung mengangguk. Matanya menatap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam, karena Feng Zunze berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, saya akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan paviliun petir angin akan diselesaikan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja, prasyarat untuk pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Lei Zunze menatap Xiao Yan saat dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga menyadari bahwa Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat padanya. Feng Zunze ragu sejenak saat mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King Er bukanlah orang biasa. Kemungkinan bahkan King Luan bukanlah tandingannya di antara generasi yang sama sekarang. Namun, situasi ini adalah batas yang ingin diberikan oleh paviliun petir angin. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk didiskusikan. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Mata cantiknya beralih ke Xiao Yan. Suaranya yang jernih dan sejuk membawa keangkuhan saat itu terdengar perlahan. Feng King Er dari paviliun petir angin. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiao Yan segera berhenti di tubuh Feng King Er yang proporsional dan besar. Dia tersenyum. Keangkuhan melonjak dari hatinya. Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Selain itu, dia adalah murid Yao Lao tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Setidaknya, dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Saya akan menerima tantangan Anda. Tawa nyaring yang jelas, penuh dengan kebanggaan, terdengar.